Bayangkan pesisir utara Batavia pada awal abad ke-20. Suara mesin uap, dentang logam, dan hiruk-pikuk pekerja memenuhi udara. Di tengah rawa pesisir yang perlahan ditimbun, sebuah pelabuhan modern sedang dibentuk. Tahun 1921 menjadi salah satu momen penting dalam proses itu. Ketika pemerintah kolonial Belanda mendokumentasikan proyek perluasan pelabuhan Tanjung Priok. Sebuah rekaman yang kini tersimpan di arsip film di Amsterdam. Gambar-gambar hitam putih tersebut bekerja layaknya mesin waktu. Melalui lensa kamera awal abad ke-20, kita dapat melihat bagaimana kawasan yang sebelumnya berupa rawa pesisir perlahan diubah menjadi infrastruktur maritim modern. Dermaga baru dibangun, kolam pelabuhan diperluas, dan jalur pelayaran diperdalam agar kapal uap besar dari berbagai penjuru dunia dapat bersandar dengan aman. Transformasi Tanjung Priok tidak terjadi secara tiba-tiba. Sejak dibukanya terusan Suez pada abad ke-19, perjalanan laut antara Eropa dan Asia menjadi jauh lebih cepat. Dampaknya segera terasa di Hindia Belanda. Arus kapal dagang meningkat drastis, sementara pelabuhan lama di Sunda Kelapa tidak lagi mampu menampung kapal-kapal modern berukuran besar. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah kolonial membangun Tanjung Priok sebagai pelabuhan baru yang dirancang dengan standar maritim modern. Pada awal 1920-an, pelabuhan ini telah memiliki 2 kolam besar, kolam 1 dan kolam 2, dengan kedalaman serta struktur dermaga yang memungkinkan kapal uap internasional berlabuh dengan aman. Aktivitas perdagangan pun meningkat pesat, menjadikan Priok sebagai pusat lalu lintas komoditas dari dan menuju berbagai wilayah dunia. Memasuki dekade 1920-an, kepadatan aktivitas pelayaran mulai terasa. 2 kolam pelabuhan yang ada tidak lagi cukup menampung volume kapal yang terus bertambah. Sekitar tahun 1921, pemerintah kolonial mulai merencanakan pembangunan kolam 3 sebagai bagian dari proyek perluasan pelabuhan. Namun pembangunan ini tidak berlangsung tanpa hambatan. Kawasan pesisir utara Batavia masih berupa rawa-rawa luas yang menjadi habitat nyamuk malaria. Wabah penyakit ini sempat menghambat proyek konstruksi dan memengaruhi para pekerja yang terlibat dalam pembangunan. Meski demikian, proyek modernisasi terus berjalan. Perluasan pelabuhan dianggap sangat penting bagi stabilitas ekonomi kolonial, karena Tanjung Priok telah menjadi simpul utama perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara. Pembangunan pelabuhan pada masa itu mengandalkan teknologi berbasis tenaga uap, STUM, yang menjadi simbol kemajuan industri awal abad ke-20. Berbagai alat berat digunakan untuk mengubah lanskap rawa menjadi kawasan pelabuhan modern. Beberapa di antaranya antara lain STUM kran, derek uap. Derek besar yang digerakkan oleh mesin uap ini digunakan untuk mengangkat blok beton dermaga, baja konstruksi, serta material berat lainnya. Baggermolen, kapal keruk. Kapal keruk berfungsi memperdalam kolam pelabuhan dan alur pelayaran sehingga kapal uap besar dapat masuk dengan aman. High stelling, mesin pancang. Alat ini digunakan untuk menanam tiang pancang kayu atau beton ke dalam tanah lunak pesisir guna memperkuat fondasi dermaga. Lokomotif uap kecil proyek, kereta uap berukuran kecil sering dipakai di area konstruksi untuk menarik gerbong berisi batu kali, tanah uruk, atau material bangunan. Keberadaan teknologi ini memperlihatkan bagaimana proyek pelabuhan menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar di Batavia pada masa itu. Perluasan pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1921 membawa dampak besar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. Pembangunan dan aktivitas pelabuhan yang semakin ramai menarik banyak tenaga kerja seperti buruh, kuli pelabuhan, dan pekerja proyek. Akibat meningkatnya jumlah pekerja tersebut, muncul berbagai pedagang makanan dan minuman di sekitar pelabuhan.
Para pedagang ini menyediakan makanan yang murah dan cepat saji bagi para pekerja yang membutuhkan tenaga selama bekerja. Kehadiran pedagang kaki lima ini menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, perluasan pelabuhan tidak hanya meningkatkan aktivitas perdagangan dan transportasi laut, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat kecil, terutama melalui usaha kuliner dan perdagangan kecil di sekitar kawasan pelabuhan. Untuk melihat bagaimana aktivitas proyek perluasan pembangunan serta fasilitas perkapalan di Tanjung Priok pada tahun 1921, mari kita simak film dokumenter berikut ini. Film dokumenter ini menampilkan proses pembangunan berbagai fasilitas perkapalan di Tanjung Priok. Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh sebuah perusahaan Belanda yang berkedudukan di Amsterdam. Pengambilan gambar dilakukan oleh Film Sindikat Bandung, yaitu sebuah sindikat perfilman yang secara khusus merekam berbagai kegiatan di wilayah negeri-negeri timur. Pimpinan teknis produksi film ini adalah Henry Medman, dengan studio yang beralamat di Nasaulaan nomor 36, Bandung. Kamera membuka pemandangan dengan panorama luas kawasan pembangunan. Di hamparan tanah yang sedang dikerjakan ini, berbagai kegiatan konstruksi berlangsung serentak, menandai lahirnya infrastruktur pelabuhan modern. Pada gambar tersebut tampak sebuah grab clamshell atau derek pengeruk, grab crane, yang sedang beroperasi di area pelabuhan. Alat ini bekerja menggunakan mekanisme ember, bucket, yang terdiri dari dua bagian berbentuk cangkang. Kedua bagian tersebut dapat membuka dan mengatup, sehingga memungkinkan alat ini menjepit, mengambil, lalu mengangkat berbagai jenis material curah seperti batu bara, pasir, maupun lumpur dari dasar perairan atau dari tongkang. Pada masa itu, salah satu fungsi utama alat tersebut adalah untuk pengerukan lumpur. Aktivitas pengerukan dilakukan secara intensif guna menjaga kedalaman kolam pelabuhan agar tetap memadai bagi kapal-kapal uap yang semakin besar dan padat lalu lintasnya setelah berakhirnya Perang Dunia I. Tanpa pengerukan rutin, sedimentasi dapat mengurangi kedalaman perairan dan menyulitkan kapal besar untuk bersandar dengan aman. Selain itu, derek jenis ini juga berperan penting dalam kegiatan bongkar muat batu bara. Di pelabuhan seperti Tanjung Priok, grab crane sering digunakan untuk memindahkan batu bara dari tongkang menuju area penyimpanan atau stockpile. Batu bara tersebut kemudian menjadi pasokan utama, bahan bakar bagi kapal-kapal uap maupun jaringan kereta api yang saat itu masih sangat bergantung pada energi tersebut. Kesibukan penggunaan alat ini juga berkaitan erat dengan periode perluasan pelabuhan yang sedang berlangsung pada awal dekade 1920-an. Tahun 1921 menjadi masa yang sangat aktif dalam pembangunan dermaga baru serta berbagai infrastruktur pendukung pelabuhan. Pada periode yang sama pula dipersiapkan operasional sebuah floating dock, dermaga terapung, berkapasitas 8.000 ton yang dipesan pada akhir tahun 1921. Seluruh proyek ini menandai upaya modernisasi pelabuhan agar mampu melayani kapal-kapal yang semakin besar, serta meningkatkan peran pelabuhan sebagai simpul utama perdagangan dan transportasi laut. Kamera juga menyorot proses pemindahan sebuah komponen besar menggunakan derek jangkung, canal crane, yang menjulang di area pelabuhan.
Benda yang diangkat tampak berbentuk silinder besar, kemungkinan merupakan komponen mesin berat seperti tangki ketel uap, e-boiler, atau tangki penyimpanan bahan bakar. Proses pengangkatan ini menunjukkan penggunaan teknologi derek modern pada masa itu untuk memindahkan infrastruktur berukuran besar yang tidak mungkin dipindahkan secara manual. Bentuk silinder yang terlihat pada objek tersebut mengindikasikan fungsinya sebagai bagian dari sistem energi atau bahan bakar. Pada awal dekade 1920-an, dunia pelayaran memang sedang mengalami masa transisi penting. Banyak kapal mulai beralih dari penggunaan batu bara ke bahan bakar minyak, yang lebih efisien dalam penyimpanan dan operasional. Karena itu, pelabuhan-pelabuhan besar mulai membangun berbagai fasilitas baru, termasuk tangki penyimpanan bahan bakar dan peralatan pendukung lainnya untuk melayani kapal-kapal yang menggunakan sistem bahan bakar modern tersebut. Di atas objek besar itu terlihat seorang pekerja berdiri, kemungkinan sedang mengawasi proses pengangkatan atau membantu mengarahkan posisi muatan. Kehadiran pekerja tersebut memberikan gambaran jelas tentang skala besar struktur yang sedang dipindahkan. Jika dibandingkan dengan ukuran tubuh manusia, tangki atau komponen tersebut tampak sangat masif, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pelabuhan pada masa itu dilakukan dalam skala industri yang besar. Adegan ini sekaligus menggambarkan betapa pesatnya perkembangan fasilitas pelabuhan pada periode tersebut. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya untuk kebutuhan lokal, tetapi juga untuk mendukung armada kapal uap internasional yang semakin banyak berlabuh dan melakukan aktivitas perdagangan di Pelabuhan Tanjung Priok pada masa itu. Tampak para pekerja mulai melakukan proses pemancangan tiang beton bertulang yang berukuran sangat besar. Setiap tiang memiliki panjang sekitar 19 meter dengan berat kurang lebih 4.000 kg, sehingga proses pemasangannya memerlukan peralatan berat serta koordinasi kerja yang cermat. Tiang-tiang tersebut diangkat dan diposisikan menggunakan derek, kemudian dipancang secara vertikal ke dalam tanah hingga mencapai lapisan tanah yang cukup keras dan stabil. Proses pemancangan ini merupakan tahap penting dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan. Tanah di kawasan pesisir umumnya memiliki karakter lunak dan berlumpur, sehingga diperlukan fondasi yang sangat kuat agar bangunan di atasnya tidak mengalami penurunan atau pergeseran. Dengan menanamkan tiang beton bertulang hingga kedalaman tertentu, struktur dermaga dan bangunan pelabuhan dapat berdiri lebih stabil serta mampu menahan beban berat dari aktivitas bongkar muat maupun pergerakan peralatan pelabuhan. Tiang-tiang raksasa tersebut nantinya akan menjadi fondasi utama bagi berbagai fasilitas yang sedang dibangun, termasuk dermaga, gudang penyimpanan, serta infrastruktur pendukung lainnya. Kekuatan beton bertulang dipilih karena mampu menahan tekanan air laut, beban konstruksi yang besar, serta penggunaan jangka panjang dalam lingkungan pelabuhan yang keras. Adegan ini memperlihatkan skala besar proyek pembangunan yang sedang berlangsung. Penggunaan material beton bertulang dengan ukuran dan berat yang begitu besar menunjukkan upaya serius untuk menciptakan struktur pelabuhan yang kokoh, modern, dan tahan lama, sehingga mampu mendukung aktivitas perdagangan maritim serta lalu lintas kapal-kapal besar yang terus meningkat pada masa itu. Selanjutnya, para pekerja melakukan tahap persiapan sebelum proses pemancangan tiang dilanjutkan. Pada tahap ini, mereka menyiapkan blok penopang, melakukan penyemprotan awal, serta memastikan tiang pancang dapat masuk dengan bebas ke dalam lapisan tanah lunak. Blok penopang disusun sebagai bagian dari sistem kerja alat pemancang agar tiang tetap berada pada posisi yang tepat saat didorong ke dalam tanah. Setelah itu dilakukan penyemprotan awal, biasanya dengan air bertekanan untuk membantu melunakkan atau membuka jalur pada lapisan tanah di bawah permukaan. Metode ini mempermudah proses penetrasi tiang pancang, terutama di kawasan pesisir yang memiliki tanah berlumpur
dan berlapis sedimen. Dengan teknik tersebut, tiang pancang dapat masuk lebih stabil dan lurus sebelum proses pemancangan utama dilakukan. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tiang tertanam dengan benar dan mampu berfungsi sebagai fondasi yang kuat bagi struktur dermaga maupun bangunan pelabuhan yang akan berdiri di atasnya. Satu persatu tiang diangkat dengan alat pengangkat dan diposisikan secara hati-hati. Setelah sebuah tiang tertanam, mesin pemancang dipindahkan ke lokasi berikutnya untuk melanjutkan pekerjaan. Blok pemukul dipasang pada menara pemancang. Sebelum pemancangan dimulai, tiang disemprot air dan dibiarkan turun perlahan dengan beratnya sendiri menembus lapisan tanah atas yang lunak. Kemudian blok pemukul bertenaga uap seberat 5.000 kg mulai bekerja. Dengan hantaman berulang, mesin ini mendorong tiang semakin dalam hingga mencapai lapisan tanah keras di bawah permukaan. Kamera kemudian menampilkan salah satu bangunan yang telah berdiri kokoh di kawasan lahan dermaga. Struktur bangunan tersebut tampak dibangun menggunakan beton bertulang, material konstruksi modern yang pada masa itu semakin banyak digunakan karena kekuatannya yang tinggi serta ketahanannya terhadap lingkungan pelabuhan yang lembab, asin, dan syarat aktivitas berat. Bangunan ini kemungkinan merupakan salah satu fasilitas operasional yang mendukung kegiatan pelabuhan Tanjung Priok, seperti gudang penyimpanan, ruang administrasi, atau bangunan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan logistik dan perawatan peralatan. Letaknya yang berada di area dermaga menunjukkan bahwa bangunan tersebut dirancang untuk menunjang kelancaran proses bongkar muat serta aktivitas kapal yang datang dan pergi. Kehadiran struktur beton bertulang ini juga mencerminkan perubahan pendekatan dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan pada awal abad ke-20. Jika sebelumnya banyak bangunan pelabuhan masih menggunakan bahan kayu atau struktur sederhana, kini konstruksi mulai beralih ke material yang lebih permanen, tahan lama, dan mampu menahan beban industri yang semakin besar. Bangunan yang ditampilkan kamera tersebut menjadi bagian dari kompleks fasilitas pelabuhan yang sedang berkembang pesat. Pembangunan berbagai struktur baru di kawasan dermaga menandai upaya modernisasi pelabuhan agar mampu mengimbangi pertumbuhan perdagangan maritim serta meningkatnya jumlah kapal besar yang beroperasi pada periode tersebut. Pekerjaan pembangunan terus berlanjut dengan berbagai aktivitas yang berlangsung secara bersamaan di area proyek. Salah satu adegan memperlihatkan sebuah mesin pengayak kerikil yang sedang beroperasi. Mesin ini digunakan untuk menyaring dan memisahkan material batu berdasarkan ukuran tertentu, sehingga hanya kerikil dengan dimensi yang sesuai yang akan digunakan dalam proses konstruksi. Kerikil yang telah dipisahkan tersebut merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan beton. Dalam proses pencampuran beton, ukuran agregat harus relatif seragam agar campuran dapat menghasilkan struktur yang kuat dan stabil. Oleh karena itu, penggunaan mesin pengayak menjadi langkah penting untuk memastikan kualitas material yang akan dipakai dalam pembangunan dermaga, fondasi, maupun bangunan pelabuhan lainnya. Mesin pengayak ini bekerja dengan cara mengguncang atau memutar saringan logam. Kerikil yang lebih kecil akan jatuh melalui lubang-lubang ayakan, sementara batu yang berukuran lebih besar tertahan di bagian atas untuk diproses kembali atau dialihkan untuk kebutuhan konstruksi lain. Proses ini tidak hanya mempercepat pekerjaan, tetapi juga menjaga konsistensi mutu bahan bangunan. Setelah proses penyaringan selesai, kerikil, semen, dan pasir kemudian ditakar dalam perbandingan yang tepat. Bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam mesin pengaduk beton, tempat semuanya dicampur hingga membentuk adonan beton yang homogen dan siap digunakan untuk berbagai keperluan pembangunan. Kehadiran peralatan mekanis seperti mesin pengayak dan pengaduk beton menunjukkan bahwa proyek pembangunan pelabuhan pada masa itu telah memanfaatkan teknologi industri modern untuk meningkatkan efisiensi kerja. Dengan pengolahan material yang lebih terorganisasi dan terstandar, proses pembangunan dapat berlangsung lebih cepat sekaligus menghasilkan struktur yang lebih kuat, presisi, dan tahan lama. Melihat kembali Tanjung Priok pada tahun 1921,
seakan membuka jendela menuju masa ketika Batavia sedang bergerak memasuki era modernitas maritim. Di balik deru mesin, ayunan derek, serta para pekerja yang sibuk membangun fondasi dermaga, tampak sebuah transformasi besar yang sedang berlangsung. Pelabuhan tidak lagi sekadar tempat kapal bersandar, melainkan menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan global yang terus berkembang pada awal abad ke-20. Berbagai adegan pembangunan, mulai dari pengerukan lumpur, pemancangan tiang beton raksasa, pengolahan material beton, hingga pengangkatan komponen mesin berukuran besar, menunjukkan bagaimana teknologi dan metode konstruksi modern mulai diterapkan secara sistematis. Infrastruktur yang dibangun pada masa itu dirancang untuk menjawab tantangan zaman. Kapal-kapal yang semakin besar, arus perdagangan yang semakin padat, serta kebutuhan logistik yang semakin kompleks. Hal ini juga memperlihatkan satu hal yang menarik. Para teknisi dan perencana pada masa kolonial Belanda tampaknya tidak hanya berfokus pada seberapa banyak bangunan yang dapat didirikan, melainkan pada bagaimana menghasilkan konstruksi yang benar-benar berkualitas dan tahan lama. Setiap tahap pekerjaan, mulai dari pemilihan material, proses penyaringan agregat, perbandingan campuran beton, hingga teknik pemancangan fondasi, dilakukan dengan perhitungan yang cermat. Pendekatan tersebut mencerminkan standar teknik yang menekankan ketahanan struktur, terutama untuk fasilitas pelabuhan yang harus menghadapi beban berat, air laut, serta penggunaan jangka panjang. Melalui dokumentasi film tahun 1921, kita dapat melihat bagaimana sebuah kawasan rawa di pesisir Batavia perlahan berubah menjadi pelabuhan paling modern di Hindia Belanda. Pembangunan tersebut menandai lahirnya Tanjung Priok sebagai simpul penting yang menghubungkan kota kolonial Batavia dengan jaringan perdagangan global. Rekaman ini bukan sekadar dokumentasi pembangunan infrastruktur, ia juga menjadi memori kolektif yang memperlihatkan proses panjang terbentuknya salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia. Setiap kapal yang bersandar di Tanjung Priok hari ini pada dasarnya melanjutkan jejak sejarah yang fondasinya telah diletakkan lebih dari 1 abad yang lalu. Dengan demikian, Tanjung Priok tahun 1921 tidak hanya menghadirkan gambaran tentang sebuah pelabuhan yang sedang dibangun, tetapi juga merekam awal dari perjalanan panjangnya sebagai gerbang maritim utama Nusantara. Sebuah warisan modernitas yang jejaknya masih dapat kita rasakan hingga hari ini.